konsen di politik itu di BIS, maka banyak orang mengatakan saya itu mantan preman. Tapi itu beneran mantan preman, bukan ya Pak? Jiro Lupa. Hey! Oke, jumpa lagi dengan Jiro Lupa. Kita bakal ngobrol Asik. dengan Pak Adi Wono, Wakil Ketua DPD Purbalingga, Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga, salah satu politisi senior ya Pak ya. Senior di Purbalingga yang sudah Ya. malang melintang di banyak hal. Pak Adi ya. Apa ada bahasa yang lain Pak? Pak Adi itu kan dulu berarti mulai politik di tahun berapa Pak? Ya, kalau politik itu saya berorganisasi bahkan tahun 2004 ya. 2004. Cuman pada saat itu saya senang berorganisasi. Oke. Terus kemudian bergabunglah, pernah saya jadi ketua ranting PDIP itu. PDIP. Ya. Setelah itu Terus pernah juga bergabung dengan Pemuda Pancamarga. Oke. Saya kan belum artinya bergabung dalam organisasi saya Sayap. partai. Ya, terus kemudian juga Pemuda Pancasila. Terus kemudian juga Ormas Kepemudaan di Kecamatan Kalikondang. Terus selanjutnya, baru 2007. 2007. Ya, setelah 2005 saya mendukung salah satu partai. Pada saat itu kan sistemnya dengan nomor urut ya. Yeah. Ya. Terus kemudian di tahun 2007 saya ada musjab Partai Demokrat. Oh, Ya, oke. saya didatangi oleh salah satu calon ketua DPC. Oke. Ya, pada waktu itu Pak Iksan langsung nembak, Mas Adi, pengen jadi anggota dewan nggak? Ya, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Maka saya mengikuti musjab Partai Demokrat, terus saya dijadikan pengurus, wakil ketua bidang pemuda dan olahraga pada saat itu di Dapil 2 ya, saat itu Dapil 2 Kecamatan Kalikondang, Kejobong dan Pengatikan. Nah, disitulah tujuan berpartai politik yang tadinya berawal saya senang berorganisasi ya. Terus kemudian disitulah saya mulai arti daripada kita berpolitik ya. Kemudian kita kenal yang namanya legislatif, anggota dewan ya. Kalau itu kan yang namanya anggota dewan, mohon maaf, banyak sekali masyarakat yang merindukan karena setelah jadi kemudian tidak ingat lagi kepada masyarakatnya ya, ditemui susah ya, kalau ditemui susah kan bagaimana akan menyampaikan aspirasi coba. Betul. Ya. Dan saya juga merasakan pada saat itu, maka saya terpanggil. Saya disinilah melalui Partai Demokrat saya pengen jadi anggota dewan. Kemudian mulai 2007 pemilu, padahal tahun 2009 saya mulai turun ke desa-desa dan keluhannya hampir sama. Apa itu Pak? Ya percuma lah Pak, nanti saya milih-milih kalau jadi anggota dewan tidak kenal. Lupa ya Pak? Ya, didatangi rumahnya katanya sedang tindak, padahal ada di rumah. Ya, bawa minta proposal aja, belum sudah tidak ditemui. Nah, disitulah saya mendapatkan masukan seperti itu. Terus kemudian saya tidak banyak janji, akan tetapi saya paling tidak, insya Allah kalau jadi anggota dewan saya akan gampang ditemui. Atau saya diundang, saya akan datang. Ya, karena pada saat itu keluhan masyarakat seperti itu. Dengan sistem nomor urut ya, pemilu nomor urut pada saat itu. Ternyata 2009 dengan suara terbanyak. Oh. Ya kan? Pertama dengan sistem pemilu dengan suara terbanyak. Tahun dulu itu Ya. Dan dilala pada saat itu juga dengan saya turun ke desa-desa, terus kemudian dari latar belakang saya sebelumnya memang senang olahraga, terus kemudian saya memang pernah jadi wasit sepak bola, pernah menjadi karyawan kalau sekarang THL ya, pengabdian di Unsud karena sepak bola dulu. Saya pernah ngabdi di Unsud karena sepak bola. Terus kemudian juga saya pernah bekerja menjadi jasa transportasi provinsi antar provinsi ya. Salah satu bis di Purbalingga, Dewi Sri. Nyopir gitu Pak? Pengurus. Pengurus. Jadi pengurus itu kita dari perusahaan dipercaya untuk ngurusi bis. Dari urusan laka, dari urusan penumpang, dari urusan supir dan sebagainya. Pada saat sebelum saya konsen di politik itu di bis, maka banyak orang mengatakan saya itu mantan preman. Tapi itu beneran mantan preman bukan ya Pak? Definisi preman itu apa sebenarnya? Apakah saya pernah malak? Apakah pernah saya mencuri? Apakah pernah saya membunuh orang? Mohon maaf. Ini belum pernah saya dengan urusan pidana yang seperti itu. Akan tetapi ketika
kita hidup di terminal, ya, secara otomatis saya senang gayanya rambutnya panjang. Oh ya dulu gondrong itu orang kan langsung itu preman. Akan tetapi ketika saya mendengar keluhan masyarakat, ya sebelum itu saya juga pernah jadi tukang ojek, ya. Di Kodim saya mengetuai pangkalan ojek. Pangkalan ojek itu adalah sosial masyarakat yang pada saat itu dianggap paling rendah. Tapi sebenarnya ketika kita organisasikan baik, terus kemudian benar-benar kita arahkan, ya ternyata itu sebuah jasa yang sangat membantu masyarakat kala itu. Kalau sekarang kan sudah banyak Gojek dan sebagainya. Kalau dulu kan transportasi masih terbatas. Saya juga pernah di situ dan lama, ya. Dan disitulah memang sebelum saya fokus untuk terjun ke politik untuk mencalonkan dewan, saya paling tidak sudah biasa bergaul dengan yang namanya tukang becak, ya, tukang pacul, itu sudah biasa. Dari jalanan, jalanan lah ya istilahnya gitu ya. Kemudian orang mengenalnya Pak Adi itu jadi preman gitu ya. Padahal ya nggak preman-preman amat gitu ya. Cuma sering nongkrong di di terminal gitu ya. Berarti di terminal Penaruban? Ya seluruh terminal Bukateja, Penaruban, Bogocari, Purbalingga. Temannya banyak gitu Pak kalau gitu. Nah kemudian sekarang jadi wakil ketua. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang didapat dari Pak Adi dengan proses yang sekian puluh tahun ini? Ya, dari kehidupan. Jadi yang pertama tadi saya mencalonkan untuk menjadi dewan karena panggilan ya, karena panggilan keluhan masyarakat, dan terus kemudian juga saya berproses yang cukup panjang di jalanan sehingga orang mengenal saya itu preman, ya. Tapi definisi preman itu apa sebenarnya? Saya ketika bekerja di situ kewajiban saya melindungi supir, melindungi kernet, melindungi anak buah dan sebagainya. Terus kemudian apa yang didapat tentu ketika kita bisa membantu masyarakat, terus keluhan masyarakat, karena ternyata persoalan masyarakat itu banyak sekali. Ya persoalan hukum, ya persoalan pendidikan, ya persoalan ekonomi. Sosial yang lain, ekonomi. Terus kemudian ketika masyarakat sakit, kemudian tidak punya uang untuk berobat. Nah ini ternyata tertumpu pada kita yang namanya anggota dewan, dan kita harus bisa memberikan solusi. Berkat pengalaman saya di jalanan dan sebagainya, ngurusi laka dan sebagainya, ini kan ternyata kita bermitra dengan Polres katakanlah, dengan instansi yang lain sudah terbiasa seperti itu, sehingga kita ketika di dewan kepuasannya adalah ketika kita bisa membantu masyarakat secara umum. Tentu tidak katakanlah tidak munafik lah ya, tentunya juga status sosial, terus kesejahteraan yang namanya anggota dewan ya otomatis kan itu dibiayai oleh negara. Jadi ada beberapa yang menjadi keuntungan yang didapat dan sebagainya sangat luas sekali. Oh memang banyak hal ya Pak ya, karena memang dimensi pekerjaannya juga sangat luas ya Pak. Sangat luas. Arti dewan yang namanya wakil rakyat, rakyatnya bagaimana ya kita memang harus bisa. Kalau dewan itu kan bisa dibilang pengawasnya pemerintahan gitu Pak ya. Nah, kalau melihat proses sejauh ini sebenarnya kita ngomong Purbalingga, berarti kan Pak Adi sudah ketemu 2 bupati, 3 atau 2? Dari Pak Triyono ya. Nah, itu kemudian dari Pak Triyono kemudian sampai sekarang Bu Tiwi melihatnya gimana Pak? Kondisi Purbalingga sekarang di pemerintahannya? Secara kepemimpinan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Ya karena yang namanya pemimpin itu tentu bagaimana kita adanya aturan, mekanisme dan sebagainya, tapi tidak lepas dari bagaimana kita juga punya karakter pribadi seorang pemimpin kan. Saya pikir untuk Purbalingga sangat kondusif lah. Dari 2009 saya sejak jadi anggota dewan, antara eksekutif dan legislatif selalu ada penyelesaian yang baik. Kalau dinamika wajar lah, dinamika yang namanya bupati juga untuk masyarakat, dewan juga untuk masyarakat. Syarat kepentingan ini kadang-kadang juga berbeda, akan tetapi dari 2009 saya menjadi wakil ketua DPRD, ya semua bisa diselesaikan dengan baik antara. Apa sih Pak yang sering diributkan dalam kutip pemerintah eksekutif sama legislatif sebenarnya dewan? Ya, eksekutif pengguna anggaran, ya kan. Kemudian legislatif
disinilah fungsi merumuskan dan menetapkan anggaran, kemudian membuat peraturan daerah, kemudian juga melakukan pengawasan. Sehingga tentu ketika melakukan pengawasan dengan mitra kerja, apakah itu OPD dan sebagainya, otomatis kan ada hal-hal yang harus dipertajam. Ya, dipertajam, terus bisa saja kok ketika Pak Bupati selaku atau Bu Bupati selaku pembina di sini kepala dinas seolah-olah ini kok diserang oleh dewan. Kan biasanya ya sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang menjadi pengkritisan. Endingnya juga untuk bagaimana pelayanan pemerintah daerah antara bupati dan DPRD akan menjadi baik untuk masyarakat. Jadi memang bukan sekedar langsung penting yang jengkeli pemerintah yang kritis gitu. Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Kayak gitu ya Bang. Seperti itu. Memang tujuannya memoles sesuatu yang lebih baik lagi kan gitu. Ya. Di Gerindra berapa periode di ketua ini Pak? Sudah berapa saya tahun? menjadi wakil ketua berarti 3 periode ya, dan belum pernah menjadi anggota dewan ini. Satu Bukan periode. anggota dewan ya Pak. Ya betul. SK-nya selalu 2 ini. Okay. Karena SK anggota dan SK pimpinan. Jadi di Demokrat 2009, kemudian harusnya 2014 berakhir, saya 2013 mengundurkan diri karena pindah ke Gerindra, dan alhamdulillah 2013 di 2014 jadi pimpinan lagi melalui Partai Gerindra. Terus kemarin 2019 saya juga melalui Partai Gerindra dan bahkan menjadi ketua DPC. Otomatis kan sudah nggak pindah-pindah ini, menetap di Gerindra, dan kita berjuang terus untuk masyarakat. Berarti 3 periode, mau 3 periode. Nah, kalau sebagai politisi senior nih Pak, dengan pengalaman banyak dan wakil terus ya Pak, hampir wakil terus ya. Itu gimana sih melihat kondisi kita di Purbalingga, apalagi kan kita Covid nih Pak? Ya. Apa ya? Ya kita sedang kondisi sama-sama nol lah ya Pak. Mulai lagi semuanya dari awal ya. Tapi kondisinya kita seperti apa Pak sebenarnya? Sebenarnya masyarakat Purbalingga kecenderungannya itu taat dengan pimpinan. Taat dengan pimpinan, dan pemerintah sekarang pun juga dengan adanya Covid, kemudian adanya bantuan-bantuan untuk masyarakat dan sebagainya, ya biasalah ada persoalan-persoalan, tapi pada prinsipnya masyarakat juga menyadari kan. Dan terkait dengan penanganan Covid ini pun juga saya kira masyarakat semua bisa menerima. Memang ini sih ya Pak, agak ribet ya. Covid kita belum pernah alami ya Pak ya. Ya, ini kan memang suatu bencana yang belum pernah dialami ya. Kalau ngomong tantangan sebagai wakil rakyat Bang, apa sih sebenarnya tantangan terbesar jadi seorang wakil rakyat? Apakah karena ya ngomong anggaran kan, duit kelihatannya tiap bulan lihat kayak gitu ya, lihat anggaran pemerintah, atau ada tantangan-tantangan lain misalnya kayak tadi menghadapi proposal masyarakat dan sebagainya, apa tantangannya? Tantangannya ketika kita memperjuangkan sebuah aspirasi, entah itu terkait dengan infrastruktur maupun non infrastruktur, kemudian kita sampaikan kepada melalui rapat di Banggar, kemudian adanya dengan pemerintah daerah, dengan bupati dan sebagainya, terus kemudian ini juga ada syarat kepentingan juga untuk masyarakat juga, nah, terus kemudian kita belum terrealisasi. Nah, ini otomatis kan karena ketika kita mengucap oleh masyarakat itu dicap janji. Contohnya masyarakat, contohnya masyarakat sini Pak, tolonglah itu diaspal. Mudah-mudahan Pak tahun ini sudah dicatat janji. Nah, ketika ngomong seperti itu terus kemudian kita dikejar, terus kemudian ternyata ada keterbatasan anggaran dan sebagainya, belum terrealisasi. Ya ini sebuah tantangan juga. Makanya kita ketika memberikan kepada masyarakat, terus kemudian memberikan pendidikan politik, mereka harus benar-benar jelas dan gamblang. Termasuk juga ketika kita ada penyerahan uang PPAS ini dari eksekutif, terus nanti membahas RAPBD menjadi APBD, ini urut-urutannya harus dijelaskan. Karena belum tentu masyarakat terus pemerintah desa juga belum memahami. Anggaran sudah didok baru mengusulkan kegiatan. Nah, ini kan hal yang tidak mungkin. Jadi memang kita harus benar-benar berhadapan dengan masyarakat, itu kita harus bisa menjelaskan secara rinci. Kemarin Gerindra bergabung dengan PKB dan beberapa teman-teman yang lain untuk di koalisi Pelangi. Kemudian saya dengar juga isunya pecah nih. Sebenarnya apa sih yang dilihat Gerindra kok sampai, saya nggak tahu itu sudah wacana atau sudah fix pecah atau seperti apa Pak? Sebenarnya yang dicari Gerindra apa itu?